dan bisa ditonton ulang. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung di Forum Kemisan dua mingguan ya. Sebetulnya di topik kali ini kita akan banyak bahas topik terkait menarik perhatian warga. Ini kan jadi tantangan ya ketika kita sedang menjelaskan ya, sedang edukasi, lalu warganya tidak mendengarkan atau tidak memperhatikan gitu. Energi kita udah habis, kita capek atau bahkan kita juga nggak bisa kan memaksakan orang untuk memperhatikan, nanti malah bisa jadi mereka menjauh atau malah jadi nggak enak hati dan lain sebagainya. Nah, makanya kita mau sharing nih bareng-bareng, kita mau diskusi terkait dengan topik yang 11 opsi menarik perhatian warga. Nah ini semoga nanti Bapak Ibu bisa saling sharing ya, dan juga bisa berdiskusi kira-kira apa yang bisa kita lakukan juga. Nah, acara ini diselenggarakan oleh PPKMI Pacitan bekerjasama dengan kelompok kerja komunikasi risiko dan pelibatan masyarakat dan difasilitasi nanti oleh Parisang nih, pemantiknya. Pemantiknya nanti Parisang. Nanti Bapak Ibu saling cerita ya, cerita di lapangan pasti banyak nih. Kalau selalu habis forum Kemisan tuh banyak banget hal yang bisa diambil. Kalau gitu, mungkin kita mulai dari Parisang dulu. Pak Parisang, izin bisa mulai Parisang? Atau mau Oke, diskusi dulu? siap. Mulai dulu Parisang ya? Oke. Kalau Ya, gitu boleh, silakan boleh. Parisang. Buat pemantik Ini nih. Silakan. seperti disampaikan Dr. Basra, kita memantik diskusi aja ya, Ibu Bapak ya. Artinya nanti silakan diskusinya dilanjutkan sama Ibu Bapak, sharing, jangan lupa pengalaman-pengalaman di lapangan, supaya kita makin kaya nih pengalaman pembelajarannya. Karena yang gini-gini kadang-kala kita nggak bisa pelajari di tempat-tempat formal gitu. Kita harus cari-cari dari teman-teman yang sudah praktek di lapangan, kita kumpulkan, terus kita perlu kompilasi. Ngomong-ngomong tentang mengkompilasi itu sudah mulai dilakukan ya Dok Basra ya? Artinya segala yang kita bicarakan di sini kita kompilasi supaya jadi udah mulai ya? Siap, sudah Mas Parisang, lagi diproses semua di dalam satu tautan. Sip, terima kasih kalau begitu. Baik Ibu Bapak, saya lupa ya bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, moga-moga Ibu Bapak dalam keadaan sehat walafiat. Saya saat ini lagi di Ibu Bapak lagi di Mojokerto, pelatihan bersama teman-teman bidan, Promkes dan TPG kebanyakan. Ini lagi di Puskesmas les Padangan. Nah, terkait dengan topik menarik perhatian, itu bukan berarti kita itu pengen berada di spotlight ya, berada di dalam, semua orang ngeliatin kita, bukan itu. Supaya kita kelihatannya, jadi terkenal, bukan begitu. Tapi ini lebih ke gimana membuat komunikasi kita, pesan-pesan yang kita sampaikan itu didengar gitu. Kan kalau kita misalnya sama pasien aja ya, pasien datang gitu. Kadang-kadang nggak fully attentive sama kita gitu. Kadang-kadang pikirnya kemana gitu. Apalagi kalau misalnya suami istri datang gitu. Kita maunya suaminya juga ikutan memperhatikan, tapi suaminya pikirnya kemana. Dan itu bukan saja terjadi di komunikasi individual, tapi juga komunikasi kelompok. Ya, kadang-kadang kan kalau ibu hamil misalnya dikumpulkan, ya mereka datang-datang aja gitu, mau datang. Tapi masalahnya adalah ketika datang itu tubuh mereka ada di dalam ruangan atau berkumpul gitu. Apakah juga perhatiannya tertuju kepada kita sebagai komunikator? Itu yang jadi masalah. Ya. Nah, kalau kita belajar KP yang awal-awal ya Bapak Ibu ya, saya coba izin share screen ya. Kalau kita ingat-ingat bahasan KP yang di awal, itu kan kita suka singgung bahwa setiap orang itu punya remote control ya. Nah, dia yang mencet sendiri tuh. Apa yang mau dia perhatikan. Apakah kita ya komunikatornya ataukah dia memperlihatkan yang lain. Nah, dia punya kemampuan itu atau kemampuan untuk memilih exposure. Exposure itu terpaan. Jadi yang namanya pesan itu kita jangan melihatnya pesan itu kita yang sampaikan lantas itu menjadi diterima sama orang. Kalau begitu kan itu fokusnya ke komunikator ya. Jadi kita menyampaikan, orang menerima. Ternyata nggak kayak gitu. Yang terjadi kan ada proses pemilihan pesan oleh orang. Jadi bisa aja kita menyampaikan ABCD, tapi orang kadang-kadang nggak memperhatikan ABCD itu. Atau kadang-kadang dia perhatikan cuma A saja. Itu namanya selective exposure. Jadi walaupun ya ibu hamil ada di depan kita,
berada di depan kita, itu bukan berarti perhatiannya ke kita. Walaupun ibu balitanya itu ada di depan kita tuh, di meja 4 gitu misalnya, seolah-olah kan menerima konseling, tapi bukan berarti perhatiannya sama kita. Ini kadang-kala kita perlu ketahui gitu ya. Jadi hati-hati sama keberadaan secara fisik gitu, itu sebenarnya tidak selalu menentukan keberadaan secara pikiran ya, atau perhatiannya kemana ya. Nah karena itu, kalau di KP itu kita belajar gimana caranya menarik perhatian orang dalam pengertian adalah bukan orang itu menganggap kita bagaimana ya, bukan, tapi bagaimana supaya orang itu siap atau bukan siap ya, bagaimana orang itu, apa namanya, eee, kantong untuk menerima pesan itu diarahkan ke kita gitu loh, ya. Dan itu tidak bisa dilakukan secara, maksa ya, kalau di komunikasi itu. Kita nggak bisa bilang misalnya orang misalnya kita buat kumpulan ibu hamil, ada satu 2 ibu hamil yang ngobrol gitu, terus kita bilang negur, "Bu, jangan ngobrol aja dong, perhatiin saya," gitu. Itu punya resiko. Resikonya adalah orang itu justru menjauhkan pikirannya ke kita. Itu resiko paling besar, ya. Atau yang lebih besar lagi adalah orang kemudian menjadi benci sama kita gitu. Kalau kita menegurnya, menjadi sangat personal gitu. Nah, makanya kalau di KAP itu kita usahakan agar proses-proses menarik perhatian itu dilakukan secara, tidak langsung gitu, secara halus ya. Nah, terkait sama itu, Bu. Pak, saya punya kumpulan teknik ya. Mungkin nggak bisa selesai sekarang dibahasnya, tapi kalau saya kumpulan teknik-teknik yang bisa kita gunakan untuk menarik perhatian, itu paling nggak ada 3 kategori ya. Kategori pertama itu kategori jurus sederhana. Jadi stand alone gitu. Jadi ya pakai jurus-jurus itu gitu. Jurus-jurus sederhana yang bisa, membuat orang perhatiannya tertuju sama kita. Jadi cuma satu jurus satu jurus satu jurus. Yang kedua itu lebih merupakan skenario ya. Jadi kalau kita punya bagian dari sesi misalnya, ada sesi yang kita rancang untuk membuat orang itu punya perhatian pada sesi kita, ya. Tentu saja rasanya nggak mungkin ya, Bu, ya, orang itu akan perhatian sama kita penuh. Misalnya kita punya sesi 45 menit, terus orang merhatiin kita 45 menit terus-terusan. Nah, mungkin nggak kayak gitu kita ngelihatnya ya. Jadi jangan berharap juga orang memperhatikan kita secara penuh. Jangan berharap seperti itu, tapi kita berharap agar pada momen-momen penting, orang itu punya fokus ke kita. Jadi misalnya, nggak apa-apa pada saat momen nggak terlalu penting mereka main handphone gitu. Kalau saya sih biasanya, nggak apa lah gitu, main handphone, mau ngecek handphone nggak apa-apa gitu. Tapi nanti ketika sesi-sesi penting, nah itu kita pastikan bahwa perhatiannya ditujukan pada kita ya. Nah ada yang sifatnya skenario. Di sebagian sesi ya. Ada juga sifatnya skenario yang lebih besar gitu, lebih besar. Jadi melihat, pola yang terjadi, selama sesi itu. Kalau sesinya 10 menit ya 10 menit, kalau 5 menit ya 5 menit, kalau sejam ya kita perhatikan sejam itu seperti apa. Nah, kita bahas dulu ya. Ini mungkin pertemuan kali ini kita bahas yang di satu jurus dulu ya. Nih, ada 6 paling enggak. Oh ya, tadi kan dijudulkan 11 ya, 11 opsi. Saya sebenarnya pengen pengen merangkum jadi 11 ya, tapi ya udahlah yang kalau kategori 2 itu saya buka aja lah, siapa tahu entar ada yang lebih pas buat Ibu Bapak ya. Misalnya nih, yang jurus satu jurus per jurus gitu ya. Ada jurus manggil nama. Bahkan kalau di KP kan kita belajar kalau interaksi sama orang, apalagi orangnya orang baru, atau orangnya itu mungkin punya sikap berbeda sama kita, usahakan nama itu digunakan dalam percakapan. Paling enggak ya 6 kali, 5 kali itu diucapkan namanya. Tapi diucapkannya dalam percakapan yang normal, bukan manggil-manggil nama begitu aja. Ya misalnya kita ketemu sama orang baru misalnya, namanya Dokter Basra, ya kita pakai namanya dalam percakapan. "Oh gitu ya Dok Basra ya? Kalau Dokter Basra sendiri bagaimana, olahraganya? Apa yang dilakukan?" "Oh suka angkat beban jadi Dokter Basra ya? Tinju gimana tinju? Tinju masih Dokter Basra." Oh jadi disebut namanya. Nah ketika nama itu disebut, perhatian orang kemudian ditujukan pada kita. Nah ini bukan omong kosong sebetulnya. Selain saya secara pribadi buat eksperimen terkait sama itu, sebetulnya jauh-jauh hari itu sudah ada
eksperimen-eksperimen yang dibantu sama alat canggih seperti MRI, memperlihatkan bahwa kalau orang itu dipanggil namanya, otaknya itu reaksinya berbeda gitu. Yang menunjukkan kalau nama yang dipanggil, perhatian ditujukan kepada pemanggilnya gitu ya. Maka yang pertama kita selalu ingatkan itu nama. Nama ya. Jangan lupa itu. Ini juga supaya kita berorientasi kepada lawan bicara kita. Kalau kita berorientasinya kepada diri kita sendiri, jadi kita pengen agar orang itu minum obat secara teratur, tapi kita mikirnya kepentingan kita sendiri gitu. Kita maunya begini, kita maunya begini. Obat teratur. Tapi kita nggak lihat dari sisi apa namanya pasiennya. Itu kadang-kadang nggak ada hasil. Jadi memanggil nama itu menjembatani juga supaya kita tuh yuk kita lihat pasiennya, kita berorientasi kepada pasiennya. Kepentingan pasien itu yang lebih penting gitu ya. Nah, satu manggil nama. Kedua, ini model-model yang maksa respon. Ini sih agak kasar ya, tapi kadang-kala oke juga gitu ya. Jadi model-model yang kayak gitu loh Bu, apa namanya, misalnya kita manggil hai, jawabnya halo gitu. Kita otos itu cool itu bilang kembali ke laptop. Itu sebetulnya maksa merespon. Tapi maksa respon itu membuat orang kemudian memberikan perhatiannya kepada kita atau kepada sesi yang berlangsung ya. Nah, kalau yang kayak gini-gini simpel. Yang penting kita harus tahu atau kita kenalkan apa namanya partisipan, kepada ibu hamil, kepada warga, kepada pasien. Ini apa jawabannya ketika kita menyatakan apa, gitu ya. Oke, itu yang nomor 2. Nomor 3, nomor 4, nomor 5 itu model-model yang menggunakan nonverbal sebetulnya. Nonverbal itu penting atau cukup taktis untuk menarik perhatian ya. Ada nonverbal yang sifatnya jeda hening. Jeda hening itu sebetulnya secara sederhana itu berhenti dulu. Berhenti sebentar ya. Tapi berhentinya secara kata-kata. Verbalnya berhenti, tetapi nonverbalnya jalan. Nah, di saat itulah orang kemudian biasanya ikut diam. Dan karena diamnya berkata-kata, akhirnya nonverbalnya justru berkomunikasi. Nah, disitulah kemudian nyantol perhatiannya biasanya. Ya, kalau seorang guru misalnya, kalau anak-anaknya ribut gitu, nggak usah ikut ribut, nggak usah teriak-teriak supaya anak-anaknya tidak ribut, itu akan melelahkan, capek kalau begitu. Tapi dia bisa aja diem sambil senyum-senyum, ngangguk-ngangguk. Nah, kemudian siswanya akan merasa, loh kok diem sih? Oh, kok diem? Ada apa nih? Tapi gurunya kemudian komunikasi secara nonverbal, ngikutin komunikasi secara nonverbalnya. Nah, ini model jeda hening. Jadi diam, tapi kemudian nonverbalnya berjalan. Kalau one to one ya, individual misalnya. Ketika kita ngomong, terus tiba-tiba kita diam, omongannya diam, berhenti gitu. Tapi nonverbalnya jalan, ngangguk, senyum, gitu. Orang kemudian akan karena di sini adalah kita sebetulnya bukan diam belaka ya, tapi kita mengajak orang berkomunikasi secara nonverbal ya. Nah, di situ biasanya perhatian juga bisa didapat gitu ya. Yang keempat ya, itu menyelaraskan nonverbal. Terutama buat kita yang menghadapi orang yang pengen menyampaikan sesuatu ya. Orang menyampaikan sesuatu itu sebetulnya itu tanda bahwa dia memperhatikan kita ya. Ini salah satu jurus untuk yang kelompok kedua ya. Tapi intinya adalah susah amat sih nyari perhatian orang. Sebetulnya nggak susah gitu. Buat orang bicara itu saja sudah merupakan cara untuk membuat orang perhatian sama kita ya. Jadi bukannya kita yang bicara mengajak dia memperhatikan, misalnya kita bicara lalu suara kita lah dibuat lebih tegas atau kontennya lebih serius atau dukungan nonverbal lainnya. Tapi sebetulnya ya ketika orang bicara saja, kita yang diem, orang bicara,
itu adalah salah satu cara yang paling mudah mengarahkan perhatian orang sama kita. Jadi kuncinya tuh sebenarnya tanya, kita bertanya. Cuma bertanya ya, nanti kita bahas ya, bertanya adalah hal-hal yang mudah. Bertanya hal-hal yang mudah yang kemudian dia bisa jawab, ya. Nah, nomor 4 ini tentang menyelaraskan nonverbal, itu maksudnya gini, kalau kita pengen memulai orang berkomunikasi sama kita, artinya memberikan perhatian kepada kita, ketika orang itu mulai percakapan, maka kita harus membuat jembatan berkomunikasinya. Jadi antara orang itu dulu ngomong, terus kemudian masuk ke kitanya, ya. Nah, cara membangun jembatan yang paling mudah adalah dengan menyelaraskan, ya. Kalau di pelatihan KP biasanya ada contoh ya, misalnya ada anak datang ke kita, terus bilang dengan semangat, "Pah, aku punya mainan baru loh, Pah. Oh, keren nih mainanku, Pah, nih. Oh, baru nih, Pah, nggak ada yang punya nih." Terus kita sebagai orang tua meresponnya dengan nonverbal yang tidak selaras, dengan suara yang lemah misalnya. "Apa sih, Nak? Bagus apanya? Coba Papa lihat." Ketika kita meresponnya tidak selaras, maka itu sebetulnya sudah memutus jembatan untuk menarik perhatian dari anak kita, ya. Kenapa begitu? Ya karena anak kita akan kecewa, sebel, "Ah, kok saya udah senang-senang, gembira-gembira, semangat-semangat, menceritakan mainan saya yang baru, kemudian diresponnya kok mengecewakan." Itu udah memutus jembatan. Jadi kalau kita pengen transfer semangat perhatian, jadi kan dia ngomong tuh, anak kita ngomong ke kita, berarti perhatiannya ke kita nih, ya. Tapi kita pengen nangkap perhatian itu terus, sehingga kita bisa menyampaikan pesan-pesan berikutnya, ya, maka selaraskan nonverbal kita, gitu ya. Jadi menyelaraskan, itu satu jurus yang independen juga. Berikutnya apa? Berikutnya tactile. Tactile itu sentuhan ya, sentuhan. Jadi sentuhan, kadang orang dengan sentuhan itu akan merasa lebih akrab, betul. Orang dengan sentuhan, bisa lebih memperhatikan kita, betul. Jadi membantu sebetulnya, membantu kita menarik perhatian orang. Sentuhan, ya. Jadi pakai sentuhannya, ya. Jangan jangan cuma, apa namanya, tangannya disimpan gitu ya. Kalau bisa melakukan sentuhan, lakukan. Nah, terutama buat, mereka yang sama gender-nya ya, jangan laki dan perempuan, perempuan sama laki, nanti bisa bahaya itu, bisa kacau nanti di kampung. Tapi kalau misalnya kita, misalnya ibu bidan sama ibu hamil, ya, jangan ragu-ragu untuk melakukan tactile, sentuhan. Ya jangan juga terlalu mengumbar gitu, tapi jangan lupa sentuhan itu sifatnya masuk ke area area yang sifatnya emosi, kan nonverbal ya, ini sifatnya emosi gitu ya. Kalau kita bisa melakukan sentuhan, emosinya itu kena gitu dan perhatian juga akan disampaikan kepada kita, ya. Cuma untuk tactile atau sentuhan yang saya sering lihat tuh kadang kala, pertama, sentuhan dilakukan pada waktu persuasi, ya, pada saat persuasi. Saya pernah lihat tuh kemarin waktu praktek di Papua gitu, bu bidannya pengen ngajak agar ibu hamilnya minum obat malaria. Berusaha mempersuasi gitu ya, sampai kemudian dia menyentuh-nyentuh gitu, "Minum Bu," gitu, "Ih nggak apa-apa kok disentuh," gitu, sentuh. Nah, sentuhan tuh nggak bisa dilakukan dalam rangka untuk mempersuasi, bukan pada saat persuasi sentuhan itu. Sentuhan itu adanya di membangun hubungan. Jadi jangan menyentuh orang dalam rangka, mempersuasi dia gitu. Kenapa? Karena sentuhan itu menjadi terlalu maksa terlalu maksa dan itu terbaca pada pasien atau pada warga sebagai memaksakan, apa namanya, saran gitu. Nah itu harus dihindari. Makanya saya sering lihat kalau misalnya kita melakukan sentuhan dalam rangka untuk, "Ayo dong ayo dong ayo dong." Nah semakin ayo dong, semakin disentuh, itu bukannya semakin nurut gitu, semakin mau, tapi justru semakin menolak, ya. Sama seperti kalau ini mungkin kalau teman-teman yang sempat umroh gitu ya, ke tanah suci.
itu kan para pedagang itu suka maksa ya, pakai bahasa Indonesia pula, "Ah, Jokowi Jokowi, Syahrini Syahrini, apa kabar?" Tapi kita tahu bahwa ini orang pengen ngajak kita beli, sehingga sentuhan yang dilakukan itu menjadi semacam pemaksaan. Nah, ini harus kita hindari, ya. Kalau sentuhan itu dilakukan dalam tahap mengembangkan hubungan. Jadi nggak usah bicara, kita maunya apa, nggak usah bicara apa yang kita ingin ajarkan atau ingin kita rayu gitu ya, agar dia minum obat secara teratur, agar dia, melakukan apa, olahraga atau makan apa, nggak usah sentuh-sentuhan pada saat itu gitu. Tapi justru dilakukan pada saat, kita pengen bangun hubungan. Jadi waktu kita ngobrol misalnya, ngobrol sama Bu Bidan, ngobrol sama ibu hamil, terus obrolannya sifatnya obrolan informal, yang disukai sama si ibu, si ibu hamilnya cerita hobinya masak-masak. Terus kemudian, "Loh, kok masak-masak? Sama sama saya. Disentuh, saya juga sama Bu, suka masak-masak. Kalau Ibu apa sih masaknya?" "Oh, saya gini-gini." "Oh, belinya di mana?" Sambil disentuh gitu ya, entah pundaknya gitu, ini bagian-bagian aman ya pundaknya atau tangannya gitu. Nah, itu sentuhannya dilakukan pada saat pengembangan hubungan. Nah, pada saat misalnya kita pengen persuasi agar ibu hamil itu misalnya makannya, ati telur ikan, misalnya gitu ya. Nah, itu jangan gunakan sentuhan untuk mendesakkan atau merayu-rayu, jangan, karena itu akan terbaca sebagai pemaksaan ya. Nah, kalau saya sih biasanya suka sarankan sentuhan itu jangan dilakukan tiba-tiba ya, ada konteksnya. Konteksnya berkomunikasi secara verbal. Jadi saat orang tuh cerita, kita nanggapinya ditambahkan dengan sentuhan. Saat kitanya cerita misalnya juga boleh, saat kita cerita ya, terus kita melakukan sentuhan. Nah, ngomong-ngomong tentang bercerita ya, saya tuh akhir-akhir ini saya suka mengamati teman-teman nakes itu, eee, enggak banyak ya, tapi sebagian itu suka suka menahan cerita dirinya gitu. Maksudnya menahan cerita dirinya tuh gini, dia nggak mau cerita siapa dia, hobinya apa, sukanya apa, terus, karakter dia misalnya, atau pengalaman dia, atau apapun yang terkait sama dia gitu ya, sama nakes, itu suka ditahan, nggak diceritakan. Ya mungkin kalau warga secara umum tuh melihatnya itu jaim, jaim, jaim. Jadi nahan diri untuk, "Ya saya profesional aja." Profesional tuh berarti kan layanan kesehatan gitu ya, layanan kesehatan, nggak mau cerita hobinya apa, nggak mau cerita, apa misalnya tinggalnya di mana gitu, nggak mau cerita apa-apa yang mungkin dia nggak suka gitu ya. Itu saya suka melihat itu, eee, secara teori itu sebenarnya berbahaya. Kenapa? Karena kalau kalau orang orang kita kebanyakan ya, yang mendasarkan diri pada hubungan-hubungan, informal, artinya kita tuh kalau misalnya dekat sama seseorang itu lebih mudah untuk dipersuasi ya, kayak kayak ibu hamil gitu karena dia ngerasa, bu bidannya baik, bu bidannya dekat, bu bidannya perhatian, maka dia lebih mudah untuk diarahkan, diajak gitu ya. Nah, kalau kalau dasar pengaruhnya adalah hubungan, sebetulnya ketika kita menyimpan informasi tentang diri kita di tersendiri aja, artinya kita menyimpan informasi kita tentang diri kita, nggak mau sharing tentang kita siapa, maka itu akan akan banyak, kerugiannya sebetulnya. Dan yang paling utama, itu dari sisi persepsi pasien kita, ya. Jadi dia suka suka menduga-duga, "Oh ini siapa ya bu bidannya? Oh, Bu Bidan tuh sukanya apa ya? Bu Bidan tuh orangnya kayak gimana ya?" Nah, ketika dugaan-dugaan itu berkembang dan tidak terjawab, itu suka muncul stereotype. Nah, stereotype itu yang kemudian, merusak hubungan sebetulnya, ya. Misalnya kalau kalau kita nakes, terus kita nakes sebagai pendatang gitu, kita nggak suka mengungkapkan diri kita siapa gitu. Nanti mereka yang penduduk asli ya, penduduk asli gitu, itu akan mengembangkan stereotip-stereotip gitu, atau dugaan-dugaan yang belum tentu benar, tapi dikarenakan kita menyimpan informasi-informasi yang
sebenarnya nggak apa-apa kita share gitu. Kayak misalnya, "Oh saya di sini sukanya begini begini begini." Nanti dia akan, "Oh si ibu itu, Bu bidannya suka begini-begini," gitu. Nah kalau semakin banyak informasi yang didapatkan tentang diri kita, itu semakin berkurang stereotipnya. Ah, ini hasil riset ternyata ya. Jadi kalau kita itu suka membagi cerita tentang diri kita siapa, itu nanti stereotip terkait sama kita, misalnya, oke kita orang pendatang, suku apa, itu lama-lama hilang. Karena orang tidak mendasarkan diri pada stereotyping gitu, suku mana, agama apa, tapi mendasarkan diri pada cerita yang kita sampaikan, gitu ya. Nah, ini balik lagi ke sini, eee, sentuhan itu kita bisa lakukan ketika kita sedang bercerita, khususnya bercerita dalam rangka membangun hubungan. Tapi semua itu tentu saja di bagian yang wajar ya. Nah, berikutnya ini yang jurus secara individual itu adalah, ganggu ritme ya. Jadi kadang kala ada ritme yang orang tuh ngikutinnya ya gitulah gitu. Habis dari sini pergi ke farmasi, terima obat, ya tapi dia nggak ngikutinnya secara kritis gitu. Datang ke ruang pemeriksaan, terus tahap kedua gini, tahap ketiga gini. Tapi dia nggak kritis ngikuti tahapan itu gitu ya. Kenapa ya? Karena mungkin udah biasa, udah berulang, atau mungkin pikirannya sedang ada di mana. Nah, ganggu ritme itu teknik yang dilakukan tiba-tiba gitu, tapi tiba-tiba tuh bukan dalam rangka melakukannya secara kasar gitu ya, tapi secara teknik untuk mengejutkan aja. Makanya supaya nggak terlihat kasar, itu bisa dilakukan dengan senyum, bercanda, atau bersikap biasa aja ya. Ini contoh-contohnya misalnya ya, contoh-contohnya. Misalnya kalau kita, rekan di farmasi atau nakes yang memberi obat gitu ya, atau suplemen, kalau ngasih, itu jangan ngasih begitu aja gitu. Bisa aja kita buatkan seperti ngasih es krimnya ini apa, para pedagang es krim Turki gitu. Tahu nggak kalau pernah lihat ya? Kalau pernah lihat gitu ya? Jadi kalau kita pas mau ngambil es krimnya gitu ya, ditarik lagi. Pas udah mau ngambil, ditarik lagi, heeh. Jadi apa kita kaget juga tuh, oh, wah, nah kaget itu kemudian membentuk perhatian yang lebih kepada, oh ini gitu. Jadi kadang kala kita lagi ngelamun, terima obat gitu ya, lagi mikir, "Waduh nanti obatnya banyak banget nih." Jadi kita nggak dengerin tuh, nakesnya ngomong apa, tapi mikirnya, "Oh obatnya baik banget." Pas mau terima obat, ditarik, kok nggak jadi sih?" Ah, di situ kemudian muncul perhatian kita kepada, sang nakes. Nah nakes kemudian bisa ngomong, "Ah gini, ini obatnya bla 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 bla, cara minumnya, kalau nggak minum habis bagaimana?" Nah, ketika dilakukan saat itu perhatiannya ditujukan penuh sama si nakes. Atau juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang berubah gitu, itu juga ganggu ritme. Misalnya, kalau dulu teman-teman yang suka melakukan transek walk misalnya, keliling-keliling kampung ya, kalau di apa, survei mawas diri misalnya SMD juga gitu jalan-jalan gitu ya, melihat situasi. Kadang kala kan dalam saat itu kan kita udah apa, ngikutin flow aja, oh arahnya ke sana nih. Jadi nggak terlalu perhatian sama, orang yang ngomong gitu ya. Nah waktu nakes jalan bersama warga ke arah sana gitu, terus kemudian ada hal yang penting pengen diomongkan, ya berhenti aja dulu, terus yang lain kan akan kaget, "Loh ada apa nih?" "Ah gini nih, yang kayak gini-gini nih, kubangan-kubangan ini yang berbahaya nih yang bisa membuat malaria, coba diperhatikan." Perhatian orang kemudian jadi full ya. Ini yang namanya teknik-teknik mengganggu ritme ya. Coba kita lihat lagi apa lagi ya. Oh yang kedua sekarang ya, kategori kedua ya. Kok ini sekumpulan jurus. Artinya ini pengelolaannya bukan berdasarkan satu 2 jurus aja, tapi sekumpulan dan itu diletakkan pada sesi. Misalnya moment of truth ya, waktu sesi KAP misalnya ya. Kalau sesi KAP kelompok, moment of truth itu 5 menit pertama ya, 5 menit pertama. Itu menentukan bagaimana impresi, partisipan terhadap sesi yang akan kita kelola. 5 menit menentukan 45 menit. 5 menit menentukan 30 menit sesi kita. Kalau dalam layanan individual, ini bahkan lebih pendek lagi Bapak Ibu. Bisa cuma setengah menit. Setengah menit pertama interaksi, ya, itu menentukan bagaimana persepsi
atau impresi pasien terhadap keseluruhan proses layanan. Sebentar. Jadi makanya kami suka sarankan kalau pasien datang jangan sibuk nulis deh. Karena itu sudah membentuk impresi, wah sibuk nih. Wah, Bu Bidannya sibuk nih. Wah, Pak dokternya tidak menginginkan saya nih. Wah, kayaknya saya tidak dikehendaki nih. Nah, itu akan nempel terus itu. Bahkan itu kemudian menjustifikasi hal-hal lain selama proses layanan. Nah, kan gitu. Gitu. Bahkan ketika kita ingin mengembalikan situasinya menjadi situasi yang lebih lebih akrab ya, lebih perhatian kitanya sebagai nakes itu kadang susah gitu. Kenapa? Karena di awal itu mulainya kurang bagus. Jadi moment of truth atau momen pendek yang membentuk impresi secara keseluruhan itu tidak digunakan secara maksimum. Makanya usahakan moment of truth itu dipersiapkan, dilatihkan, bahkan dilatihkan. Jadi kalau dalam sesi KP ya, edukasi 45 menit misalnya Bu ya, kalau saya ditanya, mana yang harus dilatih betul-betul sehingga lancar? Seperti yang prosesnya mekanistik, wah mekanistik artinya ya betul-betul tertata gitu. Jawabannya adalah ini, 5 menit pertama itu yang harus ditata secara bagus. Atau kalau layanan individual gitu, ya 1 menit pertama itu harus bagus, jangan main-main di situ. Ya. Cara nanya kita, senyum kita, gerak kita, ya, sentuhan kita itu di awal harus ditata, harus benar-benar dengan kesadaran penuh. Nanti proses berikutnya sih bisa santai-santai aja. Santai-santai maksudnya misalnya kalau kita sesi edukasi ya 45 menit, ada telepon masuk gitu, kita harus angkat, penting ya bilang aja, "Bu, sebentar ya Bu ya, saya angkat dulu, ini ada kapus telepon." Itu nggak apa-apa, karena itu bukan masuk dalam kategori moment of truth. Kalau moment of truth-nya di depan 5 menit udah ditangkap, udah dimanfaatkan betul, maka berikutnya impresi orang bahwa ini kelas yang menyenangkan, ini, nakesnya sangat perhatian, itu sudah terbentuk gitu ya. Nah, ini yang disebut sebagai memanfaatkan moment of truth. Ini untuk mendatangkan perhatian yang agak lebih panjang gitu ya. Terus apalagi, memancing memori positif. Nah, memori positif itu untuk mendapatkan mood positif. Makanya kalau dalam sesi-sesi, KP, itu kan di awal-awal kan ngobrol-ngobrol dulu tuh. Ngobrolnya bisa ngobrol informal, obrolan informal tuh obrolan yang disukai oleh lawan bicara, bukan disukai oleh kita, tapi disukai oleh ibu hamil, disukai oleh warga. Biarkan mereka cerita topik yang mereka sukai. Kita harus bertanya aja, kita harus identifikasi, ini dia yang disukai, kita tes bener, ajak ngobrol. Atau juga model-model yang disebut sebagai check in talk ya. Check in talk. Check in talk itu pembicaraan untuk masuk ke topik kita. Jadi orang itu kan kalau misalnya masuk hotel hotel gitu ya, kan suka ditanya, "Bapak, naik apa tadi ke sini? Dari mana Pak asalnya?" Itu check in talk gitu. Check in talk itu ya obrolan biasa tapi penting untuk masuk ke pembicaraan yang lebih besar. Nah kalau dalam pertemuan-pertemuan ya, misalnya sama pertemuan kader misalnya, nggak apa-apa itu kita kasih waktu untuk cerita, "Cerita dong, ayo apa nih, apa yang baru nih di kampung kita?" Atau dengan ibu hamil, gimana Bu, rumah tangga gimana?" Misalnya. Oh, pasien-pasien penyakit-penyakit yang berat seperti TB itu, yang lama gitu ya, pengobatannya nggak apa-apa. Kita tanya perkembangan-perkembangan yang mungkin penting buat dia gitu ya. Kerjaan gimana ya, keluarga gimana, itu check in talk. Nah, check in talk itu ya kalau diarahkan ke hal yang positif, ya memori positif, nah itu bisa memunculkan mood yang positif. Jadi, satu lagi nih teorinya, Bu. Mood mood itu mood orang ya, itu sangat kontekstual. Jadi orang tuh nggak muncul mood negatif, mood malas, mood gimana lah nggak semangat. Itu nggak muncul tiba-tiba. Tapi itu terkait sama situasi yang dihadapi. Wah orang-orang pada nyebelin nih, akhirnya dia bete gitu, nggak mood gitu. Nah artinya kalau kita bisa menarik kembali pengalaman sebelumnya yang positif,
itu sebetulnya bisa membuat mood yang positif juga. Ya. Jadi mengingatkan orang kepada pengalaman positif itu bisa meningkatkan mood ya. Makanya kalau dalam sesi yang misalnya pembicaraannya lebih serius gitu, lebih berat ya, nggak apa-apa kita building kembangin mood dulu. Kenapa? Dengan cerita-cerita hal-hal yang positif gitu, nanti moodnya akan terbentuk ya. Kalau di KAP itu kita pakai waktu latihan mendengarkan ya, kan mendengarkan itu kita kasih tugas cerita pengalaman mengesankan. Nah itu termasuk mood positif, pembentukan mood positif gitu ya. Nah apalagi humor, iya humor. Kita harus siapkan humornya apa. Itu juga bisa membuat orang perhatian sama kita ya, sama sesi kita ya. Bertanya mendengarkan, ini yang sudah kita bahas. Kita bertanya ya, orang itu cerita. Orang cerita kita mendengarkan. Itu cara untuk menarik perhatian orang ke kita, tapi juga nanti menjadi jembatan untuk membangun perhatian orang selanjutnya gitu ya. Nah, ada lagi meminta tolong. Nah, ini kesannya kan memberatkan ya, tapi ternyata gini Bu, kalau orang itu apalagi warga ya, sebenarnya warga itu kalau diminta tolong tuh seneng loh. Asal yang kita minta itu adalah hal yang mudah dilakukan. Dan yang kedua, itu harus diikuti dengan apresiasi. Ya. Kalau kita itu nggak mau minta tolong sama orang gitu ya, kerjain sendiri semua, masang banner sendiri, masang ini sendiri, itu membuat orang juga ngerasa nggak usah terlibat lah sama ini gitu ya. Tapi kalau kita minta tolong, itu salah satu cara sebetulnya untuk membuat orang masuk ke dalam kegiatan kita, termasuk masuk ke perhatian kita. Ya. Minta tolong, Bu, ya ibu yang sebelah sana boleh nggak Bu? Bu Ida, boleh maju nggak Bu Ida? Tolong ini dong Bu, buatkan ini. Tolong ini dong Bu, aturkan ini. Nah, itu dia lakukan, dan kemudian jangan lupa kita apresiasi. Karena di situ kuncinya untuk kemudian membuat orang itu memperhatikan kita ya. Nah, ada teknik-teknik lain ya, kalau bicara sekumpulan jurus, saya nggak akan bicara detail, tapi ini teknik-teknik persuasi yang biasanya jadi standar untuk mengajak orang, mempengaruhi orang. Tapi saya mau ambil ini bukan sebagai teknik persuasi ya, tapi sebagai cara untuk menarik perhatian orang. Kadang-kadang orang tuh lebih mudah gitu ditarik perhatiannya ketika kita menerapkan beberapa teknik persuasi. Ini contohnya misalnya ada 2 teknik yang agak-agak mirip ya, dan orang yang mempromosikan pun 1 orang juga nih. Ada teknik namanya banting pintu, ya, the door in the face, banting pintu. Tapi ada juga teknik yang agak berlawanan namanya masukin kaki ke pintu, bukan ke kaki pintu ya, ke pintu kaki bukan, masukin kaki di pintu. Nah, ini terjemahan bebas aja untuk bantu ibu membayangkan apa sih maksudnya. The door in the face dan foot in the door. The door in the face adalah gini, kita mulai komunikasi dengan sesuatu, ajakan atau tawaran yang tidak mungkin dia akan terima karena saking beratnya. Saking beratnya itu saking anehnya atau saking nggak akan mau orang melakukannya. Misalnya sebuah pertemuan, Bu, kita pelatihan ini sampai maghrib ya Bu ya. Oh, kan sesuatu yang dia tidak mau terima tuh pasti. Orang kita biasa pelatihan 3 jam kok gitu. Dari jam 9 sampai jam 12 aja. Kok ini tiba-tiba mau sampai maghrib. Nah itu menyentak gitu. Itu tawaran yang tidak bisa dipenuhi. Ya. Nah itu termasuk menjadi salah satu untuk menarik perhatian juga. Nah biasanya kalau dalam teknik persuasi itu dilakukan untuk memasukkan tawaran yang kita harapkan diterima. Misalnya gini, kita nawarkan, Bu, kita pelatihan sampai Isya ya Bu ya, supaya 8 jam nih. Oh nggak mau, terlalu berat nih, nggak bisa dong. Oh jangan. Oh gimana kalau 5 jam deh Bu, sampai asar aja gimana? Itu boleh. Jadi tawaran yang lebih rendah, yang 5 jam, itu sebetulnya adalah tawaran yang kita mau. Tapi caranya, kita memberikan tawaran yang sangat tinggi, yang tidak akan mungkin dipenuhi sama orang. Nah, ini yang disebut sebagai the door in the face, ya.
Nah, kalau foot in the door itu maksudnya adalah kita menawarkan sesuatu yang kecil, saking kecilnya itu mudah diterima. Ya, saking kecilnya, saking ya itu mah bisalah gitu. Tetapi itu dilakukan dalam rangka nanti kita bisa memasukkan tawaran yang lebih besar. Ini yang disebut sebagai foot in the door ya. Nah, yang terakhir ya. Takutnya kebanyakan saya ngomong ntar dokter bahasa ini bosan lagi sama teman-teman juga ya. Ini yang terakhir adalah skenario. Jadi kalau yang terakhir ini itu ngelihatnya perhatian itu sebagai sebuah dinamika ya. Jadi kita harus perhatikan kapan orang memberi perhatian, kapan enggak gitu ya. Nah, kalau untuk KP itu dinamikanya mengikuti dinamika emosi ya. Nah, ini contohnya. Ini kalau nggak salah pernah dibahas, tapi saya lupa ya. Kita bahas di forum pelatih atau forum apa ya. Nah, intinya kan gini, kalau sesi KP itu ya mulai dengan emosi yang biasalah standar, bertanya-tanya orang apaan sih nih gitu. Tapi kemudian itu harus diproses di awal menjadi sesi yang menyenangkan. Makanya moment of truth-nya itu harus dikelola betul. Kalau sesi KP kelompok, itu berarti permainannya harus disiapkan. Ada permainan di situ kan ya. Dan permainan yang biasanya yang lagu dan gerak ya. Itu membuat orang menjadi senang gitu. Kemudian diekskalasi lagi, lebih tinggi lagi dengan permainan yang sifatnya kompetitif. Nah, emosi naik tuh. Nah, emosi senang yang naik gitu. Nah, perhatian itu harus ditarik pada saat-saat yang tepat. Jadi ngikutin tuh dinamika emosi orang. Kita nggak bisa, Bu, Pak, menarik perhatian orang terhadap materi kita di saat orang lagi asik bermain. Nggak bisa. Nggak bisa kita tarik perhatian orang ketika kita baru mulai, orang masih bertanya, apa nih? Apa sih ini gitu? Nggak bisa kita narik perhatian orang untuk materi pembelajaran kita. Nah, biasanya yang paling mudah adalah ketika orang udah senang, gembira, terus mulai nurun, kan ketawa-ketawa, senang, berkompetisi ya, bercanda-bercanda sama temennya. Kemudian udah mulai turun dikit, tapi belum sampai dingin banget, belum sampai dingin. Nah, disitulah kemudian materi-materi pembelajaran kita masukkan, ya. Dengan pertanyaan misalnya di awal, apa maksudnya ini, apa ini, kita bahas sama-sama. Nah, disitulah perhatian terbesar yang harus kita tangkap gitu. Harus kita tangkap. Kalau dalam saat permainan sih otomatis orang perhatian sama permainannya. Apalagi kalau permainannya tuh dengan gerak, lagu, kan mau nggak mau kan ngikutin tuh. Tapi untuk materi pembelajaran ya, kan nggak bisa masuk di situ. Orang lagi asik, lagi seneng. Nah, justru masuk ketika dinamika emosinya udah mulai turun sedikit, masih ada ya, kasihkan menurun tapi masih ada. Nah, disitulah kemudian kita masukkan pembelajaran kita ya. Nah, ini model yang mengelola skenario dinamika yang ada dalam kelompok ya. Nah, ini mungkin sebagai pemantik diskusi yang kelihatannya panjang lebar tapi moga-moga berguna ya untuk diskusi selanjutnya. Silakan nanti Ibu Bapak share pengalaman-pengalaman teknik-teknik yang pernah diterapkan untuk menarik perhatian orang. Berikutnya saya kembalikan ke Dr. Basra, silakan. Terima kasih Pak Rizal. Wah, ini banyak nih yang bisa dikutip. Nah, ini versi singkatnya itu banyak nih yang bisa dikutip. Saya juga ngeliat banyak yang relate tuh sama giat-giat komunikasi di saya sering tuh kadang-kadang dialog di lorong puskesmas sekarang ya. Kalau lagi ngantri mau IVA atau apa sambil nyisipin gitu Pak Rizal. Ya, ini penting. Satu di awal, kedua pada saat berlangsungnya sesi ya. Pada saat udah berlangsung ngobrol agar ya paling nggak di tengah-tengah itu pas bagian pentingnya tuh orang nangkep lah apa yang mau kita bahas, apa yang kita omongin. Bapak Ibu ada yang mau sharing nggak kira-kira cerita di lapangan nih terkait dengan menarik perhatian warga? Jadi ada macam-macam tuh. Ada yang pendekatannya, aspeknya penggunaan nama, komunikasi nonverbal, komunikasi nonverbal juga macam-macam. Tadi saya juga baru dapat tuh yang taktil. Benar juga ya. Kalau taktil dipakai buat sesuatu, agak blunder juga ya.
Tapi kalau buat bangun kata doang, kayaknya bagus juga. Bapak Ibu ada yang mau sharing nggak? Ini udah on cam saya lihat Bu Nur Khotimah. Dari mana nih? Bu Nur Khotimah. Oh, Bu Nur Khotimah dari RSUD Kabupaten Bekasi. Bu Nur Khotimah mau sharing nggak terkait dengan cerita-cerita terkait menarik perhatian? Ini nggak, oh, ini kesalahan teknis ya. Atau ada yang mau lain mau sharing? Bapak Ibu, silakan. Halo Bu Siti Nahajera, apa kabar Ibu? Aduh, saya sering lihat nih dari Dinkes Bantaeng. Halo Ibu. Halo rekan, ini ada Bu Ratna juga, Ratna Juwita. Halo Ibu. Saya Ini boleh Bu Heni. Boleh Bu Siti. Ya. Silakan Ibu. Terima kasih Mau Pak nanya, atas mau sharing, perhatiannya. boleh. Biasanya kami di lapangan itu Pak ya, dalam melakukan suatu pertemuan itu biasa di kantor desa yang sifatnya terbuka. Terus mereka juga di antara para peserta ibu-ibu ini ada salah satu yang bawa anaknya, sehingga terkadang pada saat kita mungkin permainan terus atau materi terus anak-anaknya nangis atau akhirnya beralih perhatian ke situ, sehingga tadinya yang sudah fokus terus buyar lagi. Dan untuk ini anaknya kita mau nitipin kemana, sedangkan dia sendiri yang sebagai pengasuh anak ini, anaknya sendiri itu tidak ada tempat untuk menitip di rumah misalnya, sehingga dia harus membawa anaknya ke forum. Tapi pada saat kita berlangsung materinya, nah itu tadi alih perhatian, gimana kembali lagi untuk menjadikan dia fokus lagi pada materi. Saya kira itu Pak untuk sementara. Ya, terima kasih Ibu. Dengan siapa Ibu namanya? Ibu Siti Nahajrah. Oh, Ibu Siti Nahajrah. Ya, terima kasih Bu Siti. Ini emang ini sering nih Pak Rizal ini kan kalau apalagi di Posyandu Bu ya. Kalau di Posyandu kan udah pasti rame ya. Rame dan ada yang nangis lah anaknya dan lain sebagainya. Ini menarik nih. Pak Rizal kira-kira ada tanggapan nggak Pak Rizal izin dari kondisi tadi nih? Kalau settingnya ada noise gitu. Iya, itu yang tidak terhindarkan kalau dalam komunikasi di dunia nyata gitu loh. Jangankan kegiatan di posyandu ya, kegiatan di puskesmas aja misalnya ya, pojok malaria kan kita di pojok malaria misal kita layanin, kita pengen jelaskan, kadang ada orang ngomong lah, kadang ada nakes tetangga sebelah kita ngomong, mengganggu juga gitu ya. Di posyandu gitu ya, kita lagi asik menyampaikan sesuatu, ada anak nangis gitu ya. Jadi yang noise atau komunikasi sampingan itu adalah hal yang tidak terhindarkan. Kalau kami biasanya pesan kami ya untuk teman-teman nakes atau teman-teman komunikator itu begini. Pertama, itu harus disadari dari awal, situasinya tidak akan ideal gitu. Dan kita jangan beli kalau orang jual ya. Orang jual kita beli. Jangan. Kemarin saya buat pelatihan di Takalar ya. Ini pelatihannya di puskesmas, ada 2 puskesmas. Ada rekan nakes yang bawa anak, ada. Terus tiba-tiba anaknya main handphone, suaranya keras, lagu-lagu house music gitu. Nah, apakah kita langsung bereaksi gitu, mati ini kecilin gitu. Jangan. Kalau kita bereaksi itu artinya kita beli, dia jual gitu. Takutnya secara emosional kita jadi malah capek gitu. Pertama kalau saya, ya nggak apa-apa biarin aja. Nah, noise itu kan tidak menutupi semuanya ya, nggak menutupi semuanya. Jadi kita tuh nggak usah nggak usah juga ngadu keras-kerasan suaranya gitu. Ada misalnya di sebelah sini ada anak-anak main teriak gitu, terus kita adu-adu suara gitu sama mereka supaya suara kita keras, lebih keras gitu. Nggak juga, ya nggak juga. Tapi justru kita pertama kalau di sisi suara kita gitu, kita bisa mainkan, nggak selalu harus suaranya jadi meninggi, mengeras, enggak. Justru kadang saya suka buat tuh kalau pas lagi rame ya, suara saya pelankan, dibuat pelan dikit. Kenapa gitu? Karena nanti orang akan memanjangkan telinga. Ya. Makanya kalau saya Bu ya, saya tuh kalau kayak sekarang nih pelatihan ya,
di Mojokerto ini di puskesmas ada pengeras suara, ada. Tapi saya nggak mau pakai. Enggak. Kenapa? Pertama kalau pakai pengeras suara saya itu jadi nggak asli. Teksturnya hilang, emosinya hilang. Ya. Kalau pengeras suara yang bisa mengantar emosi kita, ya sesuai apa dengan suara kita aslinya itu mahal banget, jarang orang punya gitu. Jadi mendingan nggak usah pakai karena menghambat atau memblok muatan nonverbal emosi kita. Itu saya satu. Yang kedua yang justru lebih penting adalah kalau kita pakai mic maka kita mendominasi suara, perhatian orang. Nah persoalannya orang nggak suka digituin. Semakin kita suaranya dominan, maka dia itu telinganya akan semakin pendek. Dia nggak akan berusaha mendengarkan, tapi justru dia berusaha melepas dari dominasi itu. Makanya kalau kita suara kencang pakai mic gitu ya, pakai amplifier, nggak heran banyak yang juga main handphone gitu, ngobrol sama sekitarnya bisik-bisik gitu. Jadi mendingan saya ngomongnya bisik-bisik terus pada yang peserta pada dengerin gitu, mendingan gitu. Nah terkait sama noise tadi itu, pertama jadi nggak usah ngadu, keras-kerasan nggak usah ngadu, tapi kita justru memanfaatkan ruang-ruang yang ada. Jadi kalau nangis ya nggak apa-apa nangis gitu kan waktunya anak nangis gitu ya. Biarin ntar kan turun juga gitu. Turun mulai lagi dengan materi yang pentingnya gitu. Terus ada kalanya kita juga bisa buat permainan-permainan. Kayak kemarin itu di Takalar itu kan panas ya di pantainya gitu panas. Terus secara fisik juga saya nggak begitu kuat saat itu ya. Teman-teman peserta juga gitu. Gampang-gampang distracted dia terganggu konsentrasinya. Maka ya udah nggak apa-apa. Setiap 30 menit permainan, 30 menit permainan. Nah setelah permainan itu ya saya kasih materi intinya langsung gitu. Jadi setelah permainan orang seneng, fokus kembali langsung materi inti. Yang berikutnya penjelasan-penjelasannya aja gitu. Nanti kalau distracted lagi, naikin lagi. Jadi kemarin tuh sempat teman-teman tim tuh, wih kita main permainan berapa ya? 3 hari ini buset banyak banget permainannya. Iya, karena memang situasinya nggak membantu kita untuk fokus gitu. Gitu mungkin sharing dari saya sih Bu ya, Bu Siti. Mungkin Kasih yang lain. banyak, Pak. Ya, Makasih banyak, Pak. Terima kasih Siti Parisan. Itu saya pernah dengar tuh Parisan pernah ngomong apa the power of powerless communication. Saya pernah baca tuh di PPT Parisan dulu 2020 apa ya. Oke, tadi saya lihat ada juga yang angkat tangan nih. Teman-teman tadi ada Zoom user ini angkat tangan, silakan mau sharing. Silakan. Ini boleh dibuka mic-nya. Tadi ada Zoom user sama Ibu Zakiah Drazat. Silakan, teman-teman yang mau sharing. Silakan. Bu Atut mau sharing? Bu Atut dari Puskesmas Balerejo, Kabupaten Madiun. Mau sharing, Bu? Izin? Kayaknya nggak. Bu Atut mau sharing, Bu Atut? Atau ini Zoom user? Coba ya. Ini Bu Zakiah tadi juga angkat tangan. Silakan. Atau teman-teman yang lain? Silakan, Bu Zakiah. Ya, assalamualaikum dokter. Assalamualaikum Pak Risang. Saya mau tanya ini Pak. Kalau misalnya di KAP, kalau misalnya kita pelatihan lain itu kan misalnya ada ice breaking gitu ya. Nah kalau misalnya kita di KAP bisa pakai ice breaking nggak untuk peserta gitu Pak? Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih banyak. Iya. Silakan Pak Risang. Justru jadi kalau permainan ya itu kalau di dalam KAP itu posisinya ada 2. Satu non-lesson games. Jadi permainan yang tidak terkait dengan pembelajaran. Yang kedua adalah lesson game. Artinya permainannya ditujukan untuk pembelajaran. Jadi misalnya ngomongin tentang letih lesu. Itu loh anemia ibu hamil ya. Itu kita pakai tangkap jari gitu. Temanya letih lesu. Nah itu kan berarti permainan untuk pembelajaran. Tapi ada kalanya kita buat permainan lagu dan gerak gitu dalam rangka untuk membangun mood orang, dalam rangka untuk memecah kebekuan ice breaking tadi itu non lesson game. Jadi
Kalau di KP justru itu penting. Bahkan kita kan punya standar ya. Misalnya kalau untuk pelatih itu harus menguasai berapa permainan ya? 30-an ya, 40-an lah gitu. Kalau untuk komunikator, misalnya Nakes sebagai komunikator di Posyandu itu harus menguasai 20-an kalau nggak salah 20-an permainan. Jadi itu termasuk yang wajib Bu, harus dikuasai dan harus diaplikasikan juga. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih, Pak Pak. Risang. Terima kasih, Ya. Pak Risang. Banyak permainan itu Bu. Saya kemarin kompilasi Pak Risang ini masih, kalau Bapak Ibu ngisi absensi juga ya, ini di forum kemisan itu, Bapak Ibu bisa cek tuh di bagian forum kemisan itu. Saya coba kompilasi kemarin Pak Risang video permainan KP itu. Kalau Bapak Ibu buka ini udah ada nih, tinggal diklik nanti misalnya permainan. Tapi belum saya kategorisasi ya, permainan yang untuk bangun awal yang tidak perlu banyak mikir sama yang sampai yang fokus. Ini teman-teman Kemenkes saya cuma kompilasi aja gitu biar Bapak Ibu mudah mengakses gitu. Nanti saya kirim linknya ya. Itu di SID forum kemisan semua terkompilasi gitu ya. Itu yang mau cek mainan-mainan yang bisa dikuasai untuk komunikasi di lab. Silakan ini terima kasih Bu. Ini dari Dinas Kesehatan. Oh ini Pak Lobar MZ. Sama-sama Bu Zakia. Baik, izin Pak Risang, Pak Dr. Assalamualaikum. Bisa dengar suara saya, Pak? Dengar Bapak, jelas. Baik. Terima kasih terkait dengan materi yang tadi disampaikan oleh pemateri Pak Risang. Sedikit ingin saya mohon penjelasan lebih lanjut mungkin. Kan ketika kita berkomunikasi dalam sebuah kelas atau grup, apalagi komunikasinya outdoor gitu dengan segala macam tadi voice pengganggu kalau boleh dikatakan gitu. Adakah semacam hasil penelitian atau apa terkait dengan persentase jumlah komunikan yang perhatian terhadap komunikator. Jadi mungkin kalau kita mengharapkan semua peserta itu perhatian semua dan fokus, mungkin ini membutuhkan waktu yang lama dan mungkin sulit gitu. Jadi dengan sebagian saja memperhatikan isi materi atau pembahasan atau penyampaian kita, apakah bisa dikatakan komunikasi itu berhasil? Maksud saya, adakah persentase minimal hingga dikatakan penyampaian kita itu berhasil kepada sasaran begitu Pak Risang? Sehingga kita tidak terlalu memaksa supaya semua sasaran perhatian dulu ke kita, misalnya dengan berbagai macam kondisi. Kayak tadi misalnya kami melakukan kegiatan aksi bergizi kepada anak sekolah di lapangan. Itu pesertanya karena dipadukan dalam sebuah momen, pesertanya hampir 400 orang. Jadi kan untuk mengajak semua ini perhatian, sebanyak 400 orang perhatian terhadap kita kan susah dia. Nah, apakah ada persentase minimal sehingga dikatakan komunikasi kita itu berhasil? Terima kasih. Oke, terima kasih. Pak MZ Pak ya? Di Menkes Lombok Barat? Lombok Barat. Nah, iya Pak. Saya mohon izin mewakili Pak Risang, bahwa Pak Risang ini baterainya habis, jadi dia karena dia lagi di luar, kebetulan sudah mati. Tapi saya izin bantu wakili ya, Pak MZ ya. Pak MZ, sebetulnya kalau di pelatihan KP itu, tolak ukur keberhasilannya ini dari apa yang saya dengarkan, saya pelajari dan saya lakukan ya. Parameter utama dari pelatihan KP itu, dampak yang paling harus diukur itu adalah apakah sesinya menyenangkan atau tidak gitu. Karena pada akhirnya ketika masuk ke level SEAL gitu, ya kita kan harapannya perubahan perilaku. Perubahan perilaku kita tahu tidak bisa terjadi dalam satu momen atau bahkan satu sesi. Tapi bagaimana sesi kita itu menyenangkan, sehingga kalau saya sering itu kalau di lapangan ya, terus teman-teman ibu-ibu kader atau teman-teman promkes, terus bahasa nanti kapan lagi di sini. Nah itu tandanya berarti mereka merasa acaranya acaranya
bagus, memuaskan. Jadi itu bisa jadi, ini maaf ya, ini ada mic bocor, sorry ya. Jadi gitu Pak MZ. Jadi kalau ditanya apakah bisa memastikan semua orang secara serentak, lalu ada persentase berapa yang perhatian, sebenarnya sejauh ini nggak ada sih. Saya pribadi juga tidak menemukan. Tapi salah satu parameter yang kita pakai adalah orang merasa sesi yang kita jalankan itu menyenangkan, sehingga beliau atau mereka mau melaksanakan kegiatan-kegiatan serupa yang kita selenggarakan atau kita buat bersama. Itu Pak MZ. Kira-kira ada tanggapan Pak MZ? Atau ada pengalaman? Ya, cukup sepertinya. Memang nanti endingnya kan perubahan perilaku. Betul. Jadi Dan mudah-mudahan perubahan sih sasaran yang banyak itu, walaupun mungkin tidak semuanya betul-betul fokus, kita tidak bisa membuat semua fokus perhatian ke kita. Dengan pesan yang minimal, mungkin ada pesan-pesan inti dari sekian banyak pesan inti yang kita sampaikan bisa dia terima untuk dia laksanakan dalam keseharian. Baik, terima kasih. Betul. Terima kasih Pak MZ. Ya, tenang aja, yang penting kita dikit-dikit, sedikit-sedikit jadi bukit kan gitu kan, kalau di teori inovasi difusi inovasi kan gitu kan. Nanti kalau yang lain ikut, nanti yang terakhir-terakhir itu ikut-ikutan gitu. Ya, betul. Ya kan, ada faktor dominasi. Makanya kita diminta fokus sama kelompok yang mau dan ragu-ragu gitu ya. Yang menolak tuh atau nggak mau belakangan aja. Karena itu ntar akan terkikis. Kan banyak fenomena di vaksinasi gitu ya. Nggak mau karena yang lain udah mau, ikutan gitu. Terima kasih Pak MZ ya dari sharingnya. Nah ini kita mau dengar juga. Terima kasih. Terima kasih Pak MZ. Dari Bu Desi dari Dinkes Prof NTB. Ini langganan ini. Silakan Bu Desi. Baik, terima kasih Pak Dr. Basra. Assalamualaikum semuanya. Gimana kabarnya, sehat Bapak? Sehat. Oke. Iya. Jadi mungkin menanggapi dari Pak MZ sendiri, karena kami adalah tim ya yang sama-sama dari NTB. Jadi memang selama ini untuk KAP itu sendiri belum pernah sih saya itu berada di lingkup yang sangat besar seperti Pak MZ ceritakan tadi. Cuman strategi yang kita lakukan adalah untuk menarik perhatian sasaran, kemudian agar sasaran itu mau mendengarkan kita, mengerti apa yang kita bicarakan, kemudian mau ke arah aksi perubahan perilaku, adalah memang yang dilakukan di awal itu adalah membina suasana. Dengan adanya bina suasana itu kan akan mencairkan suasana, sehingga sasaran atau audiens itu akan merasa tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Seperti itu yang selama ini kita lakukan. Nah, kemarin kami selesai trainer untuk digital literasi Pak Dr. Basra, pendekatan KAP. Memang ada di situ sasaran yang sangat pendiam sekali, mungkin karena untuk latar belakang status berbeda dengan tenaga kesehatan ya, di mana sasaran tersebut berasal dari PKK dan Karang Taruna. Jadi kami itu sebenarnya kalau dari awal dia itu tidak mau membuka diri ataupun bicara di depan publik. Tapi pada saat itu saya merasa ini adalah PR saya, bagaimana saya membangun suasana, bina suasana agar anak atau sasaran yang tidak aktif ini, yang diam sekali Pak Dokter, itu bisa ikut aktif dalam kegiatan kita di KAP. Nah, saya mengingat Miss Kiki pernah menyampaikan bahwa ketika ada audiens yang tidak tertarik dengan apa yang kita sampaikan atau tidak aktif, itu dengan cara kita menyebut namanya berulang kali, kemudian kita menyamperi, mendatangi sasaran tersebut dan kita ajak diskusi dan memberikan peluang kepada si sasaran tersebut untuk bercerita. Begitu Pak Dr. Basra, pengalaman selama ini, strategi yang kita harus lakukan. Itu aja sih Pak Dokter, pengalaman yang sudah kita lakukan selama ini. Siap. Terima kasih Bu Desi, itu pengalaman yang menarik dan cukup sering ya sebetulnya ada orang-orang atau bahkan satu kelompok gitu ya di satu forum yang kayaknya nggak pernah ngomong gitu ya, kadang juga kayaknya tidak memperhatikan. Dan itu tadi saya sepakat juga tuh sharingnya,
dinotifikasi dengan penggunaan nama ya. Sebetulnya juga bisa digunakan teknik-teknik bertanya yang fasilitatif ya. Bertanya yang membuat orang mau jawab yang pertanyaan yang mudah gitu. Kan ada macam-macam teknik-tekniknya tuh. Ya kan ada yang teknik pertanyaan dari umum ke khusus ya dan lain sebagainya. Iya itu macam-macam tuh bisa dipakai tuh. Ada juga tuh paparannya kalau teman-teman buka di FID garis besar sudah ada semua di situ, nanti teman-teman bisa baca ya, bisa cek. Oke, terima kasih Bu Desi ya sudah mau sharing-sharing. Terus ada lagi angkat tangan ini Zoom user tadi sudah unmute, mohon maaf ya tadi keburu peserta yang lain sharing. Silakan dari Zoom user mau sharing. Atau teman-teman yang lain ada yang mau sharing lagi, kita batasi mungkin 14.20 ya. Kita tutup sesinya kan biasanya memang sejam lebih. Silakan, ada yang mau sharing? Ini Zoom user? Atau ini Pak Alim Bahri nih? Wah, ini udah on cam. Ada yang mau di-sharing nggak Pak Alim nih? Dari Puskesmas Dinamo Kota. Di mana tuh Pak? Dinamo Kota. Di Jeneponto Pak. Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Oke. Ya. Silakan, mau sharing dong. Kita pengen cerita juga nih dari PKM Bina Ratu. Silakan. Ya, yang saya hormati Dr. Basra Amtu dan peserta KAP yang lain. Jadi sekedar sharing bahwa untuk komunikasi dalam memberikan edukasi, sosialisasi ataupun pendidikan untuk di bagian-bagian desa atau pedalaman itu titik fokusnya adalah memperhatikan kultur dan budaya, karena pengalaman bahwa masyarakat pedalaman itu atau desa lebih senang ketika kita mengeluarkan bahasa yang dimengerti oleh mereka, dalam artian bahasa daerah sesuai yang biasa mereka gunakan dalam sehari-hari. Kemudian di daerah Sulsel sendiri itu Dok, seperti di Jeneponto, kemudian daerah Bugis Makassar itu ada panggilan khusus untuk masyarakat. Seperti kalau daerah Makassar itu ada namanya Karaeng, kemudian daerah Bugis itu ada namanya Puang. Itu masyarakat senang sekali itu ketika dipanggil dengan sebutan yang seperti itu, sesuai dengan kulturnya mereka, sesuai dengan budayanya mereka. Jadi ketika teman-teman yang datang mensosialisasikan sesuatu di pedalaman dengan menggunakan, saya lihat selama ini dengan menggunakan itu agak kurang diperhatikan oleh masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat itu lebih memahami atau lebih senang dengan apa yang sudah terbiasa dengan kulturnya mereka sendiri. Dalam hal ini yang saya sebutkan tadi, pendekatannya itu dengan melakukan panggilan-panggilan yang mereka senangi seperti Daeng, Puang, Karaeng. Nah, ketika tidak ada perhatian dari masyarakat yang memberikan informasi, maka seperti yang disampaikan oleh pemateri tadi, itu saya sangat setuju sekali dilakukan pendekatan, kemudian menyebut namanya. Dalam hal ini di daerah Sulawesi Selatan itu ada nama tersendiri yang sebutkan tadi. Ada nama Karengnya, Puangnya. Nah, itu sangat efektif itu. Saya sudah mengalami bahwa menggunakan bahasa daerah itu jauh lebih efektif dengan menggunakan bahasa Indonesia. Karena ada beberapa tenaga kesehatan, utamanya nih misalnya Nusantara Sehat yang ditugaskan di daerah pedalaman, itu tugas yang pertama yang harus mereka lakukan adalah bagaimana mempelajari kultur dan bahasa yang masyarakat sering pakai saat itu. Karena kita bisa melakukan pendekatan emosional dengan menggunakan bahasa seperti yang mereka pahami atau mereka yang sehari-hari gunakan. Nah, untuk daerah Sulsel sendiri, Sulawesi Selatan, itu sangat senang ketika kita menggunakan bahasa Makassar atau bahasa Bugis. Kemudian memanggil nama mereka dengan nama panggilan khusus daerahnya mereka.
bukan nama yang tertera misalnya di ijazah, bukan. Tapi di setiap daerah itu ada nama panggilan khususnya. Misalnya ada Daeng ini, Karang ini, adapun Puang ini. Itu jauh akan menimbulkan kedekatan emosional. Saya kira itu saja Pak yang sekedar sharing untuk pelatihan KAP ini. Saya kira itu saja Pak. Terima kasih Pak Alim. Sip. Ini catatan menarik ya teman-teman dari Pak Alim terkait dengan bangun suasana. Jadi kita mau ngomong kayak apapun, kalau kita belum bisa bangun keakraban dengan peserta atau target komunikasi kita, yang ada gunanya gitu ya Pak Alim ya. Jadi memang ini bangun keakraban ini penting. Dan tadi tuh kalau di modul KAP, dibangun keakraban itu ada bagian bangun pertalian ya, pendekatannya budaya. Jadi orang merasa oh memang ada ikatan yang bisa, dan itu akan bikin orang jadi lebih tertarik buat dengerin kita ya. Itu bisa digunakan tadi pendekatan. Kalau di Jabar tuh saya sering dengar tuh teman-teman apa Sampurasun warga Jabar terus nengok. Gitu. Iya gitu ya. Iya. Menarik. Nah ini jadi catatan diskusi kita hari ini nih Pak Alim, untuk mengingatkan teman-teman pentingnya bangun keakraban sebelum bicara banyak terkait dengan apa yang mau kita sampaikan, dan tidak ada artinya tuh ya kalau kita tidak ada keakraban, orang jadi juga tidak mendengarkan dengan baik. Terima kasih Pak Alim. Salam buat teman-teman di Binamu Kota ya. Sehat-sehat. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Saya juga ini saya terputus ya. Suara saya terdengar ya? Nggak terputus ya? Oke. Ya, saya menambahkan juga tadi ada masukan dari Pak Risang untuk Bu Desi untuk membuat peserta aktif. Bisa dilihat ini tidak aktifnya karena apa? Kalau karena minder, kurangi tekanan bicara. Jadi jangan didesak justru ya, jangan dipaksa ngomong. Bisa gunakan metode TWS karena orang itu mungkin nggak mau ngomong, maka kita fasilitasi dengan mereka menulis sehingga mereka lebih mudah berbicara. Pakai metode think write share itu yang pakai kertas post-it itu bisa. Nah bagi kelompok yang emang tidak ada motivasi, bisa kita gunakan apresiasi, menunjukkan kelebihan di depan umum, dan gunakan metode-metode pembelajaran yang kompetitif ya, dilombakan dan lain sebagainya. Gitu tambahannya dari Parisan. Semoga jadi tambahan ya Bu Desi ya, dan teman-teman di NTB dan juga teman-teman yang ada di sini. Oke, kalau gitu Bapak Ibu, sepertinya sudah tidak ada lagi. Terima kasih banyak ya hari ini di Forum Kemisan, selalu sih kami ucapkan dari pengurus Forum Kemisan, terima kasih selalu hadir dan berbagi untuk kita semua, sharing pengalaman terkait giat-giat komunikasi di lapangan. Semoga apa yang kita lakukan bersama hari ini itu saling bermanfaat ya, dan bisa menguatkan upaya komunikasi kita di isu komunikasi dan perilaku kesehatan masyarakat. Ya, kalau gitu saya Dr. Basra Amru pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jangan lupa semua materi dan rekaman terkompilasi di SID Forum Kemisan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit. Terima kasih Bu Heni, Bu Desi, Bu Meli, Bisa, Terima kasih Bapak Ibu. Pak Alim, Bu Nur Hotimah, semuanya. Terima kasih Pak Bambang, Bu Elok, Bu Siska, Bu Siti Aminah, Bu Nadira. Bu Nadira ini saya kirimin link, jangan live dulu ya, saya kirimin langsung link Google Form-nya ya. Ini saya kirimin ya, biar Ibu terbantu ya. Saya kirim ulang ya, ini Bu, silakan di sini. Ya, Bu Nadira berikut ya. Sama-sama Ibu Kurnia, terima kasih. Pak Romauli, Pak Ramdi, Bu Kurnia, terima kasih semuanya. Saya izin end ya, Bapak Ibu, sehat-sehat semuanya ya. Semoga, terima kasih teman-teman di Puskesmas Mauli, Bu Nadira, Bu Siti aja. Saya izin pamit. Assalamualaikum.